topiknya yaitu kelola emosi. Ini pas juga dengan jam terakhir. Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak. Dipimpin oleh Mas Ferdi. Ayo, berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang sakit? Iya. Alhamdulillah sehat semua. Adakah yang nggak berangkat? Iya. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan memberikan kalian materi kelola emosi. Tapi sebelumnya Ibu akan mengadakan yaitu sebuah game ice breaking dengan menggunakan satu lembar kertas ini. Coba nanti ada yang bisa membantu Bu Ibu untuk membagikan ini dulu. Oke, ini dibagi Mbak. Satu-satu ya. Semuanya sudah bawa kertas satu-satu. Coba gini, nanti peraturannya dari SBG ini ya, yaitu setiap murid akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi nanti kalau kalian emosi, kalian luapkan dalam kertas ini. Guru akan membacakan sebuah cerita. Jadi nanti saya akan membacakan cerita, nanti kalian akan mengekspresikan ke dalam kertas ini. Nah, jangan tebak dulu. Murid diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Terus, ya kan? Jika merasa kesal, kertas dapat diremes. Jika merasa marah, paham? Selanjutnya, coba kalian pejamkan mata kalian. Yang digunakan adalah telinga ya. Saya menceritakan, kalian ekspresikan dalam kertas itu. Semisal kalian tadi kesal, diremas. Semisal kalian marah, disobek. Kalian menjadi posisinya adalah bapak ibu guru. Pagi itu bapak ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah bapak ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolahan. Sampailah bapak ibu guru di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, saya telat." Adakah yang mungkin kesal? Ini bapak ibu gurunya. Ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa, bapak ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar guru yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat bapak mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian.
Dia menundukkan di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang tertidur terlelap. Sudah. Itu ice breaking saya. Coba saya lihat, coba diangkat kertasnya semuanya. Kondisinya seperti apa? Adakah yang masih mulus? Adakah yang belum pernah diremas-remas? Punyanya Torek masih agak mulus ya? Tapi itu udah pernah diremas juga ya? Ya. Kayaknya hampir semuanya sudah termodain. Ya. Coba dengan SDG ini kalian jawab. Tidak usah ditulis, kalian dalam hati bisa menjawab. Bagaimana kondisi kertas yang kalian bawa tadi? Sudah ternoda ya? Ternodanya tidak direlok, ya kan? Karena itu kalian mengekspresikan, bentuk pengekspresian adalah emosi kalian. Yang kedua, apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah kalian lakukan di kertas? Coba saya pengen tanya satu orang aja dengan sukarela, kenapa menyesal? Halo, siapa? Ferdi. Ya Bu. Nah, katanya salah, Fer. Berdiri, Fer. Menyesal kenapa? Nah, hasilnya itu bisa kembali damai. Oke, terima kasih. Jika kertas itu adalah murid kita, gurunya semua loh. Kalian sebagai bapak ibu guru semua loh. Sebagai itu murid kita, bagaimana kita harus bersikap? Harusnya bagaimana? Meminta maaf. Ini kita ibaratkan sebuah, ini adalah anak didik kita. Belum ngerti masalah apa-apa, kita melihat tidur sekolah, mulai kelas, kita langsung nesu tanpa mengerti masalah apa. Kita langsung nesu, ya loh. Oh, bocah bola balik. Kita tanpa mengerti masalahnya. Meskipun kita minta maaf, kita usah lagi seperti ini anaknya, kembali itu enggak? Mungkin ada beberapa perasaan yang dirasakan anak itu, ibu nggak tahu masalah saya. Memang saya salah seperti ini, tapi kan ada penyebabnya, ya enggak? Ya. Maka dari itu nanti saya akan memberikan topik di sini adalah kelola emosi, di mana nanti kalian bisa tahu oh di mana tuh baiknya seperti itu. Kita lihat video. Kenali emosinya. Ya kita lihat video dulu. Kita ada beberapa emosi. Halo, yuk belajar emosi. Tahukah kamu, di dalam diri manusia pastinya memiliki emosi. Apakah emosi itu? Emosi adalah reaksi kita terhadap suatu peristiwa yang biasanya ditunjukkan melalui ekspresi wajah ataupun gerak tubuh kita. Macam-macam emosi. Manusia memiliki 5 emosi dasar, di antaranya senang, marah, sedih, takut, dan kaget. Senang. Timbulnya emosi ini biasanya dikarenakan adanya perasaan suka terhadap sesuatu. Ciri-ciri dari emosi ini yaitu bibir tersenyum, mata berbinar cerah, dan hati berbinar. Ini ya, setelah kalian melihat video tadi, di situ nanti Bu Wida akan menjelaskan di situ yang pertama nanti ada yang namanya self awareness, yaitu menyadari diri. Seperti kalian tadi menyadari bahwa emosi kalian itu apa wae tadi? Bahagia, Marah, sedih, tangguh, takut, dan lain-lain. Di sini yang pertama itu tahapannya adalah kita menyadari diri. Kita emosi kita apa? Di
seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Di sini ada macam-macam emosi. Oh, saya itu lagi happy karena saya baru mendapatkan hadiah dari teman saya. Saya itu baru sedih karena uang saku saya habis. Saya marah ketika tas saya itu diumpetin sama teman saya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah self management. Di sini adalah mengenali peta emosi. Bu Widi menggambarkan di sini adalah kita akan mengenali kendali. Di sini ada ini apa ya? Dinosaurus. Bu Widi mengibaratkan bahwa otak kita itu yang paling luar neokortex, yang tengah limbik, paling dalam itu adalah reptil. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita? Contohnya, Mas, yuk kita lakukan bareng-bareng. Ini adalah kita sedang emosi di dalam ini telapak ya, telapak tangan kita itu ibaratnya ada dinosaurus. Ibu jari itu dianggap yaitu blumon. Blumon itu khasnya apa? Bisa merubah warna. Pada model ini kita berpikir tenang. Nah, ini tenang. Penuh pertimbangan jika mau melihat jari. Jadi ini tadi apa? Blumon, dalamnya adalah dinosaurus. Ini ada sebagai pengendali. Kalau semisal kita itu ada blumonnya seperti ini, dinosaurus dipegang blumon, kita akan ledak-ledak. Kalau semisal ini blumonnya kita lepas, dinosaurusnya bisa keluar nggak? Berarti emosi kita keluar negatif. Ini contohnya, emosi kita akan ledak-ledak emosinya. Tapi kalau semisal dinosaurus itu kita pegang, ditutup dengan blumon, kita tutup, emosi kita ibaratnya adalah kita bisa mengendalikan emosi kita. Contohnya, kita akan lihat video ini. Kalian bisa contoh ya. Kalian bisa lihat videonya. Ini adalah video di mana dinosaurus bertemu dengan dinosaurus. Jadi sama-sama emosi. Itu ketika emosi kita itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi dinosaurusnya kan gini ya, ketika orang itu tidak ada pengendali, dan yang belum mau nggak bisa mengendalikan diri, berarti seperti tadi kayak dinosaurus ketemu dengan dinosaurus siji nesu, kata banget, basisnya siapa tadi? Pintu. Kalau lain pintu gimana? Teman-teman seperti itu. Jadi di sini Bu Widi ingin mempelajari bagaimana kita itu bisa mengelola emosi. Semisal tadi siswanya diingatkan, ini Pak, besok saya nggak akan ulangi lagi. Selesai ya. Yang satu bapak ibu guru tadi dia merasa dihargai, yang siswanya juga, oh saya ditegur besar. Tapi karena tadi bolak-balik besok saya panggil bapakmu, ibumu. Saya nggak punya ibu Pak, bapakmu. Terus kembali kan tadi kan gini. Nanti jawab apa tadi? Saya nggak punya bapak, novel gini.
Jadi otomatis emosi negatif sama negatif akhirnya positif. Di sini akan ada LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Di sini nanti ada mengenali emosi saya. Terus kedua adalah tanda-tanda emosi, mengelola emosi secara positif. Nanti kalian kerjakan, kalian jawab sejujur-jujurnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Bisakah saya dibantu untuk membagikan? Yo, Tiara. Nanti kalian tulis nama, nomor kelas kalian masing-masing. Di situ adalah topiknya adalah kelola emosi. 1. Peserta didik mengenali berbagai jenis emosi yang sering dialami. 2. Menyadari penyebab munculnya emosi tertentu. 3. Menunjukkan cara tepat dan sehat dalam mengelola emosi. 4. Mengembangkan sikap positif apa yang kalian rasakan. Semisal yang C ya, mengenali emosiku. Situasi yang dialami, kamu lagi ngomong. Ini emosi yang dirasakan apa? Emosi saya adalah takut, Bu. Situasi yang dialami, saya ditakut-takuti teman saya pocong, misal. Emosi yang dirasakan takut. Reaksi yang kamu tunjukkan apa? Kalian tulis. 3 aja ya, 3 kasus. Kalian jawab sesuai dengan diri kalian masing-masing. Iya, yang refleksinya juga. Setelah kalian isi tabelnya ini, terus baru isi refleksinya. Oh, ternyata setelah ditakut-takuti pocong tadi, saya merasa takut dan akhirnya teman saya tonjok. Direfleksi, apakah reaksi yang kamu tunjukkan membantu menyelesaikan masalah? Enggak. Ya toh? Enggak orang. Enggak ya. Coba diisi sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit. Ya. Nanti akan ada sukarelawan yang akan menjelaskan dari hasil yang dikerjakan. Yang belum jelas bisa ditanyakan. Untuk di lembar kedua D, kegiatan 2, mengenali tanda emosi. Semisal marah, tanda di tubuh atau pikiran. Mungkin kalau semisal marah, badan saya terasa panas, Bu. Semisal takut, mungkin badan saya jadi merinding atau gimana. Jasnya di bawahnya nggak apa-apa.
ingin membacakan hasilnya. Yang pertama adalah Mbak Tiara. Mbak Tiara. Pada poin C, kegiatan 1 itu judulnya mengenali emosiku. Pada situasi pertama itu nilai turun. Emosi yang saya rasakan biasanya adalah kecewa. Dan reaksi yang saya tunjukkan biasanya adalah kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran tersebut. Yang kedua itu situasinya adalah mendapatkan hadiah. Emosi yang saya rasakan biasanya senang. Reaksinya adalah semangat melakukan aktivitas, jadi lebih semangat daripada biasanya. Oh ya, sip. Yang ketiga itu adalahnya dengan positif. Oke, terima kasih untuk Mbak Tiara. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Selanjutnya yang akan tampil adalah siapa yang sudah siap untuk jari? Oh, yang laki-laki dulu. Mas Eras. Oh, Mas Fawas, Mas Fawas. Yuk. Yuk, silakan berdiri. Mengenali emosiku. Situasi yang dialami mendapatkan nilai yang jelek. Emosi yang dirasakan takut. Dan reaksi yang saya tunjukkan adalah gugup, cemas, dan gemetar. Ya. Yang kedua, situasi yang saya alami adalah ketika mendapatkan juara. Emosi yang dirasakan sedih. Ya, terima kasih untuk Mas Fawas. Berikan tepuk tangan untuk satu lagi ya. Kita berikan satu anak untuk membaca hasilnya, yaitu yuk, Mbak Fani. Untuk yang pertama, mengenali emosi. Situasi yang saya alami adalah gagal mendapatkan nilai bagus. Dan emosi yang saya rasakan, reaksi yang saya tunjukkan adalah saya melampiaskannya dengan menggambar abstrak. Yang situasi kedua, mendengar perkataan yang seharusnya tidak saya dengar. Dan reaksi saya marah. Emosi saya marah. Reaksi yang saya tunjukkan adalah membanting barang yang ada di sekitar saya. Yang ketiga, mengetahui hal yang seharusnya tidak saya ketahui. Reaksi saya kecewa. Ini untuk yang terakhir yang membacakan hasilnya, terima kasih Mbak Fani. Berikan tepuk tangan buat Mbak Fani. Dari ketiga tadi yang dengan sukarela untuk membacakan hasilnya, kita akan ketahui bahwa emosi itu memang sering muncul dalam diri kita, tetapi berbeda-beda cara kita dalam menanggapi. Ya enggak? Ada yang lagi lesu, ada yang baru marah dengan membanting barang yang ada di sekitarnya. Biar setelah itu, ya Allah, pecah. Sudah terlambat toh? Nah, ada yang senang, gembira sekali mendapatkan hadiah, dia lonjak-lonjak dengan suara yang sangat keras, tawa yang sangat keras, lonjak-lonjak, akhirnya kepleset, bluk, terpilir. Ada yang sangat takut, emosi takut, dia saking takutnya lari, terbirit-birit, akhirnya kepleset. Nah, itu ada banyak yang dilakukan orang saat dia merasakan emosi. Di sini setelah tadi kita mengerjakan LKPD, kalian baru memahami ternyata respon orang itu berbeda-beda. Coba kalian baca di layar. Akan dibacakan ya. Setiap orang memiliki emosi, benar atau tidak? Ya. Dan itu wajar. Namun, cara kita mengelola emosi akan menentukan apakah hasilnya positif atau negatif. Mengelola emosi berarti menyadari, memahami, dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat. Ya, tentu saja nanti untuk semua anak-anak di sini, kalau semisal kalian baru
apa ya, ternyata di kelas itu kalian mendapati teman kalian yang membuat emosi kalian muncul. Kalian tidak harus tergesa-gesa untuk meresponnya, tetapi harus dikasih jeda. Jeda tadi apa? Mungkin dengan kayak tadi bermain dinosaurus, ada seperti Mas Wawan yang tadi, yaitu ambil nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum Ibu tutup kegiatan hari ini? Tidak? Sudah jelas semuanya? Di sini Ibu akan menutup dengan yel-yel satu aja. Biasanya kalian itu kalau di kelas itu sama guru mapel diberi apa? Kalian jawabnya apa? Diberi D, beri O, beri D. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang diganti J, O, S. Dan di mana? Diberi apa? Diberi J, beri O, beri S. Keren. Bisa? Mantap itu ya. Nanti setelah itu kalian kumpulkan bahannya di depan. Diberi apa? Diberi J, beri O, beri S. Jos keren. Jos keren. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalian hebat semuanya. Terima kasih untuk kelas D. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Semoga nanti kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih.